Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI, Renungan Hari Ini. Bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya sangat senang sekali kita berjumpa di RHI Renungan Hari Ini. Dan saya akan mengangkat tema yang penting, yaitu jangan jemu-jemu berbuat baik selama masih ada kesempatan. Jangan jemu-jemu berbuat baik selama masih ada kesempatan. Nah, kenapa? Karena jujur saja saudara, kesempatan untuk hidup itu terbatas. Kesempatan untuk berbuat baik dalam kehidupan terbatas. Galatia 6 ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Oke? Jangan jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Maka berbuat baik penting. Saya menyaksikan kelompok kami Samaria Timur hari ini, saudara, berbuat baik. Ya, mereka membantu keluarga di wilayah Samaria Timur yang kondisi keluarganya ada yang sakit keras, yang anaknya jauh, ada yang juga bersama-sama datang membantu membersihkan rumah dan menata bahkan ini. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, itu saudara. Selama masih ada kesempatan, sekali lagi, kesempatan tidak selalu ada. Mari berbuat baik kepada semua orang. Catat, semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, ini saudara, kenapa ada kata terutama? Karena begini, kita harus berbuat baik keluar, tapi jangan melupakan di dalam. Kita harus berbuat baik keluar, tapi yang di dalam juga perlu diperhatikan. Bahkan tidak mungkin kita keluar saja tanpa ke dalam. Tapi jangan cuma ke dalam, keluar juga. Maka berbuat baik. Saya menjadi saksi mata bagaimana beberapa orang di Samaria Timur berbuat baik dengan cara mengunjungi, ikut menata, membersihkan bersama tuan rumah. Ya, ini kesempatan yang khusus, kesempatan yang luar biasa. Pelayanan tidak selalu dengan uang, dengan memberi sesuatu. Pelayanan bisa juga dalam bentuk tenaga. Salah satunya membersihkan rumah karena kondisi keluarga suami istri sudah sepuh dan perlu kita topang, perlu kita bantu, perlu kita ikut ambil bagian. Saudara, orang yang beriman tidak cukup dengan ritual. Orang yang beriman tidak cukup dengan aksesoris. Tapi harus action, tindakan nyata. Dan itu yang dimaui Tuhan dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10 yang tadi kita baca. Kita berbuat baik, tidak boleh jemu. Kita akan menuai, yaitu Tuhan memberkati orang-orang yang berbuat baik ke dalam maupun keluar. Dan tidak boleh lengah, tidak boleh kita lalu lupa. Karena kesibukan, karena alasan ini itu, lalu kita asik dengan diri kita sendiri. Tidak. Orang beriman memiliki dua aspek, vertikal dan horizontal. Penyembahan kepada Allah dan perilaku amal baik kepada sekitarnya. Baik itu kawan-kawan sendiri seiman maupun kepada masyarakat umum. Lain kali kita akan bahas tentang yang keluar. Tapi sekarang kita cermati yang ke dalam. Luar biasa. Mari kita lihat ayat yang tadi kita baca. Janganlah kita
jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Berbuat baik di dalam Tuhan akan menuai berkat. Meskipun itu bukan motivasi utama, karena motivasi kita adalah berbuat baik untuk bersyukur kepada Tuhan. Tapi pasti Tuhan memberkati. Ada hukum tabur tuai. Dan Tuhan Yesus memberkati kepada umatnya yang sungguh-sungguh beriman. Iman itu dengan perbuatan. Iman tidak cukup dengan ritual, tapi perbuatan nyata, dikatakan tegas. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudaraku yang terkasih pecinta RHI, renungan hari ini yang diberkati Tuhan. Berbuat baik ke dalam dan keluar. Berbuat baik dengan ketulusan. Berbuat baik untuk membantu sekitar kita. Berbuat baik dengan cinta kasih yang murni, dengan ketulusan hati. Dan itu yang dimaui Tuhan. Hari ini saya mengajak berdasarkan Galatia 6 ayat 9-10. Mari kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Ingat, Galatia 6 ayat 9 dan 10 yang menjadi inspirasi untuk berbuat baik ke dalam dan keluar. Dan itu wajib dilakukan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena iman dengan perbuatan. Iman harus disertai perbuatan, yaitu perbuatan cinta kasih. Semoga Tuhan menyertai. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, berkatilah kami, pecinta RHI renungan hari ini, untuk mampu menghayati Galatia 6, 9 dan 10. Sehingga kami tetap berbuat baik, tidak jemu. Kami terus berbuat baik dan kami akan menuai hasilnya karena kami selalu lakukan itu dan tidak bosan. Tuhan, tolonglah kami pecinta RHI untuk mampu meneladan hal ini. Terpujilah Tuhan. Amin.